Hai adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Sekarang kita ketemu lagi, kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Siapa yang mau dengar cerita? Ya, semangat ya adik-adik ya. Udah sarapan belum? Udah minum susu? Udah mandi? Oke, berarti siap ya kita beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita bernyanyi lagunya Anak Sekolah Minggu dengar-dengaran. Oke, 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Yeay. Sekarang kita mau berdoa. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena pagi ini Kau boleh membangunkan kami anak-anak-Mu. Sekarang kami mau beribadah, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, bimbing kami agar kami dapat mengerti apa yang boleh Kalian sampaikan tentang firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Amin. Nah, sekarang kita mau baca Alkitab. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Nah, Kak Cantik bacain ya untuk adik-adik di rumah ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Nah, sebelumnya Kak Cantik mau kasih lihat adik-adik satu gambar. Nah, coba ada yang tahu nggak ini gambar apa? Iya, ini gunung ya adik-adik ya. Siapa yang sudah pernah lihat gunung? Wah, pokoknya nanti kalau adik-adik sudah besar, adik-adik bisa ya coba ya naik gunung ya. Mau? Nah, cerita kita hari ini di Alkitab menceritakan tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus saat itu naik ke atas gunung bersama 3 muridnya. Yang pertama, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, jadi mereka berempat naik gunung untuk berdoa. Kemudian adik-adik, apa yang terjadi ya? Nah, ternyata murid-murid Tuhan Yesus tertidur adik-adik. Mereka tidur. Akhirnya Tuhan Yesus berdoa sendirian. Nah, ketika 3 murid Yesus terbangun dari tidurnya, ada suara yang muncul dari awan adik-adik. Suaranya,
inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, itu adalah suara Allah Bapa adik-adik. Nah, jadi adik-adik, nih dia. Suaranya, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, maksudnya itu dengarkanlah Tuhan Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus dengar-dengaran seperti apa yang Allah katakan kepada murid-murid Yesus saat itu. Nah, kita harus dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengar-dengaran dengan orang tua, atau juga dengar-dengaran dengan ajaran yang kakak sekolah minggu sampaikan. Nah, mau nggak jadi anak-anak yang dengar-dengaran? Mau ya? Nah, kalau adik-adik mau jadi anak yang dengar-dengaran, berarti mulai sekarang di rumah, kalau mama bilang jangan main malam-malam, jangan main malam-malam. Kalau mama bilang makan sayur, makan sayur. Kalau mama bilang beresin mainannya, beresin nggak? Beresin dong. Nah, pokoknya kita harus menjadi anak yang dengar-dengaran. Oke, hebat adik-adik semua. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan, orang tua, kakak layan. Pokoknya menjadi anak yang baik, yaitu anak yang dengar-dengaran. Nah, sekarang Kak Cantik mau kasih tugas. Tugasnya kita main games dulu. Nah, siapa yang mau main games? Oke, gamesnya gampang banget adik-adik. Cara mainnya pokoknya adik-adik harus lakuin apa yang Kak Cantik bilang. Contohnya, Kak Cantik bilang, Yesus berkata, pegang kepala. Adik-adik harus pegang kepala. Gak boleh pegang pipi, jangan pegang hidung, harus kepala. Kalau Kak Cantik bilang, Yesus berkata, tepuk tangan. Adik-adik harus tepuk tangan, oke? Jelas? Pokoknya di sini adik-adik harus dengar apa kata Kak Cantik. Pokoknya jangan sampai salah. Nah, tugasnya nanti mama atau papa videoin atau fotoin adik-adik lagi memperagakan games ini gitu. Jadi nanti di videoin atau di foto aja nggak apa-apa. Terus kirim ke WhatsApp grup, oke? Nah, udah siap adik-adik main gamesnya? Oke, siap ya, kita mulai. Yesus berkata, pegang pipi. Benar? Lagi. Yesus berkata, pegang rambut. Pegang rambut. Oke, lagi-lagi. Yesus berkata, lipat tangan. Lipat tangan. Oke. Terakhir, Yesus berkata, pencet hidung. Oke, udah selesai. Nah, salah semua atau benar semua adik-adik? Wah, pasti benar semua ya. Karena adik-adik kan anak yang dengar-dengaran. Hebat, tepuk tangan. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Ada gerakannya juga, jadi adik-adik ikutin gerakan Kak Cantik, oke? Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Lagi. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Oke, hafal nggak adik-adik? Hafalin ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang begitu indah,
Ya Tuhan, ajar kami anak-anak-Mu agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran, terutama dengar-dengaran dengan Tuhan dan Mama dan Papa. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik. Tuhan berikan adik-adik selalu kesehatan, sukacita, berkati mereka dalam setiap aktivitas dan kegiatan mereka, belajar, bermain di rumah. Tuhan berkati juga para orang tua, berikan mereka selalu berkat dan kesehatan. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak layan. Tuhan berikan kami berkat dan sukacita dan semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja kami. Tuhan berkati pelayan-pelayan yang melayani-Mu di gereja kami. Berikan mereka selalu semangat dan sukacita dan tulus dalam melayani-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, pulihkan negara kami dari virus yang sampai saat ini masih menyebar, COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan agar kami, adik-adik layan, bisa kembali gereja, bisa kembali memuji Tuhan, mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus di gereja bersama dengan teman-teman dan kakak layan. Ya Tuhan, inilah doa kami, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita minggu ini sudah selesai. Pokoknya tugasnya jangan lupa ya, Mama dan Papa tugasnya bikin video dan atau foto adik-adik yang tadi main games. Oke? Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.